Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Roy Naimi mewakili Bipos dalam program Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini kita kedatangan tamu khusus walaupun tidak langsung datang ke studio tapi bisa bertatap muka melalui fasilitas Zoom, yakni Bupati Kabupaten Tabalong Bapak Dr. Haji Anang Sahpiani. Selamat siang Pak Anang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bung Royan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa langsung bertatap muka walaupun via Zoom Pak Anang. Jadi jarak itu sudah tidak menjadi masalah selama ada fasilitas pendukung gitu. Oke, kali ini kita akan berdiskusi, akan bertukar pikiran sekaligus juga mungkin menginformasikan kepada Sobat Bipos mengenai bagaimana Tabalong dalam setahun terakhir ini bersiap untuk menyambut IKN. Nah, jadi sejak Undang-Undang IKN ini disahkan per 18 Januari 2022, maka secara otomatis daerah-daerah yang berada di lingkar terdekat dari IKN itu akan menjadi wilayah penyangga. Nah, salah satu yang paling dekat ini adalah Kabupaten Tabalong. Sejak tahun 2022 sampai 3 bulan pertama 2023, apa saja yang telah dilakukan oleh Kabupaten Tabalong untuk menyambut IKN yang kemungkinan besar pada tahun 2024 akan mulai beroperasi? Demikian Pak. Baik, terima kasih Bung Royan. Kehormatan bagi saya diundang kembali dalam forum yang sangat luar biasa ini, Bitok ini ya. Dan ini untuk kedua kalinya. Sekali lagi terima kasih Bung Royan. Nah, menanggapi apa yang Bung Royan sampaikan tadi ya, sebetulnya sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa ketika kami belum mengetahui ya bahwa ibu kota itu akan berpindah ke Kalimantan Timur, nah waktu itu kami konsen untuk menyiapkan Tabalong itu sebagai serambi depan Kalimantan Selatan di wilayah utara. Nah, begitu upaya-upaya ikhtiar itu kami lakukan, maka muncullah IKN. Nah, sehingga otomatis persiapan kami untuk menjadikan Tabalong sebagai serambi depan Kalimantan Selatan di wilayah utara, sekaligus persiapan kami sebagai penyangga IKN. Karena bagaimanapun juga Tabalongnya memang sangat dekat. Kalau dari ibu kota Kabupaten Tabalong ke IKN itu 4 jam. Tetapi kemarin waktu ada kegiatan di sini, hadirlah salah seorang deputi ya dari yang mengelola IKN ini apa istilahnya? Saya lupa. Badan Otorita IKN. Nah, salah seorang deputinya hadir ke sini. Beliau cerita, saya Pak Bupati berangkat dari sana jam 10 sampai sini jam setengah 2. Nah, berarti 3 jam setengah. Nah, apalagi kalau dengan kecamatan kami yang berbatasan dengan Kaltim, Kecamatan Jaro, cukup 2 jam setengah. Bahkan kalau naik motor mungkin 2 jam udah nyampe IKN. Nah, itu yang membuat kami memang harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Saya juga pernah sampaikan bahwa yang pertama yang kami tangani itu adalah urusan perut, Bung Royan, urusan pangan. Pangan. Ya. Karena apa? Karena Tabalong ini kan orang tahu bukan daerah pertanian, tapi daerah pertambangan dan perkebunan. Nah, ketika saya mengawali tugas sebagai amanah sebagai Bupati Tabalong, inflasi kami 9%, Pak. Karena apa? Karena pangan kami sedikit, itu pun tersedot ke 2 Kalimantan tetangga, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, ya, Pak. Nah, waktu itu kami coba genjot bagaimana agar suatu pada. Nah, alhamdulillah sekarang udah surplus, Pak.
Walaupun untuk ukuran kecil ukuran Kalsel masih sangat kecil gitu. Tapi bagi kami inilah upaya yang bisa kami lakukan gitu. Nah, sekarang kami genjot Pak. Jadi kalau dulu Tabalong itu mendatangkan sayuran, hortikultura, ya kan, ikan dan sebagainya dari luar, dari kabupaten tetangga, alhamdulillah. Sekarang tidak saja cukup bagi kami, tetapi juga malah lebih. Jadi alhamdulillah inflasi kami terjaga, bahkan kami salah satu kabupaten di Indonesia yang inflasinya terendah. Nah ini karena apa? Karena pangan tadi betul-betul menjadi konsentrasi kami dalam pembangunan. Nah kemudian yang kedua, sebagaimana juga pernah saya sampaikan, kami juga menyiapkan ruang Pak untuk industri. Jadi ada kawasan peruntukan industri Saradang, itu luasannya lebih dari 3.000 hektar. Nah ini yang sedang kami coba promosikan. Kemarin ada kunjungan Ketua Umum Kadin ke sini, sudah kami informasikan. Nah mudah-mudahan nanti banyak investor yang akan berinvestasi di Tabalong untuk mengisi kawasan industri Saradang ini untuk menunjang IKN. Nah saya sudah memprediksi ya, kalau industri yang berat-berat mungkin di Batu Licin, jadi tanah bumbu maksud saya. Nah yang ringan sampai menengah di sini Pak. Jadi misalnya industri yang untuk mendukung pangan, misalnya industri pengolahannya di sini. Nah ini yang sedang kami promosikan secara gencar dan kami terus sudah merencanakan pembangunan infrastruktur penunjangnya. Barusan tadi sebelum kita bitok ini ya, saya menerima manajer PLN cabang Barabai. Beliau tanya apa yang bisa didukung oleh PLN untuk kawasan industri. Nah, sudah dua. Nah, yang ketiga, kami tentu harus menyiapkan pengembangan kota, Pak. Bung Royan. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah apa yang pernah saya sampaikan setahun yang lalu masih dalam bentuk rencana, jalan yang dimaksud itu sudah selesai, Pak, dan kemarin alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Presiden. Panjangnya 4,2 km, ya kan? Nah, disinilah nanti akan kita siapkan ruangnya sebagai untuk pembangunan perhotelan, pembangunan mall, ya kan? Kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Nah, sehingga Tabalong itu nanti siap, ya kan? Dari infrastrukturnya, kemudian dari prasarana dan sarana perkotaannya memang kita siapkan supaya orang sebelum IKN itu nanti transit dulu di Kabupaten Tabalong. Nah, di samping itu kami juga menyiapkan dari segi skill, Pak, keterampilan orang Tabalong. Nah, saya juga pernah sampaikan dengan Bung Royan bahwa kami lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tabalong. Nah, secara umum secara keseluruhan ya, tingkat pendidikan orang Tabalong itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini tercermin dari angka rata-rata lama sekolah orang Tabalong yang lebih dari 9,2 tahun gitu sekarang. Nah, kemudian khusus untuk angkatan kerja, nah ini yang saya sebut sebagai salah satu program prioritas kami, mencetak wirausaha baru dan tenaga terampil. Nah, 5 tahun kedua ini saya targetkan 10.000 Bung Royan, tetapi alhamdulillah Desember tadi sudah tercapai 13.500. Nah, mereka ini adalah tenaga kerja yang kita siapkan untuk sektor industri, pertambangan, dan lain-lain di Kabupaten Tabalong. Tetapi itu sarjana semua Pak atau bukan. Ada yang sarjana, ada yang sekolah menengah, Pak. Oh ya. Minimal sekolah menengah atas, Pak. SMK dan SMA. Sarjana juga banyak. Nah, ketika IKN membutuhkan mereka, Pak, kita sudah siap. Nah, ini yang saya sampaikan dengan Bung Royan tahun yang lalu. Ya. Saya udah 3 tahun yang lalu mengatakan bahwa orang Tabalong jangan jadi penonton, harus menjadi pemain
dalam konteks IKN. Nah, itulah kesiapan-kesiapan yang kami lakukan, Bung Royan. Sebetulnya masih banyak lagi yang lain, tetapi yang paling prinsip yang saya sebutkan tadi. Pak, tadi menarik Pak Anang menyampaikan dukungan khususnya terkait dengan perut ya, pangan ya. Oke. Kalau misal IKN tahun 2024 sudah mulai beroperasi, apakah Tabalong siap untuk mensupport kebutuhan pangan di IKN? Karena lihat dari sisi jarak kan paling dekat nih Pak, cuman sekitar 4 jam atau 3,5 jam. Itu gimana Pak? Baik, kami sudah menghitung, Bung Royan, sudah menghitung potensi kami. Ya. Saya sampai pada satu kesimpulan, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Karena saya beberapa kali ketemu dengan Pangdam Manamula Warman, Jenderal T ya, beliau mengatakan bahwa kebutuhan pangan di Kaltim itu sekarang 120.000 ton. Tapi kalau IKN bisa jadi mungkin 300 sampai 400.000 ton beras. Nah, sementara Tabalong ini kan lahannya terbatas, Pak. Ya kan? Nah, kalau untuk sekarang saja tidak ada masalah. Tapi kalau udah IKN agak berat. Nah, oleh sebab itu, Bung Royan, kami sadar, kami tahu sendiri bahwa tidak mungkin Tabalong menyuplai semuanya. Nah, itu sebabnya tahun yang lalu kami sudah membangun pasar agribisnis, Pak. Saya beberapa kali sudah menyampaikan, saya berharap pasar agribisnis ini tidak hanya sebagai outlet pangannya Tabalong, Pak, tetapi outletnya pangan Kalsel. Silahkan orang Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, manfaatkan pasar agribisnis ini. Kalau mereka perlu tempat, kita siapkan, Pak. Nah, sehingga nanti kalau IKN membutuhkan, transaksinya cukup di Tabalong. Dan saya juga sudah menawarkan kalau pemerintah provinsi mau mengembangkan pasar agribisnis ini, silahkan. Kami akan siapkan lahannya. Dan silahkan ini menjadi pasar agribisnisnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya hanya memulainya karena apa? Karena kalau tidak kita lakukan pengaturan mulai sekarang, kita nanti kaget. Tahun 2024 kaget semua. Nah, karenanya Tabalong memulai dari itu, walaupun skopnya masih kecil ya, tetapi saya buka kesempatan ini untuk Kalimantan Selatan. Begitu Pak, Bung Royan. Iya, menarik sekali nih Pak pembicaraan kita. Satu lagi sebelum kita break, yang ingin saya tanyakan gini Pak. Ini sejak setahun lalu kan sudah ditetapkan IKN akan berada di Provinsi Kalimantan Timur, dan apa dampak signifikan bagi Tabalong Pak? Begitu IKN ditetapkan di Kalimantan Timur, kemudian Tabalong sebagai kabupaten penyangga atau wilayah penyangga yang terdekat dari IKN, ini ada dampak positifnya apa Pak yang dirasakan sekarang? Baik, jadi jujur aja Bung Royan, kami ya, saya dan teman-teman di Tabalongnya terkaget-kaget gitu. Ketika akhir Desember 2022, investasi di Kalimantan Selatan ini kayak berubah kiblat gitu. Berubah kiblat ya? Berubah kiblat. Kiblatnya ke Tabalong ya Pak? Karena untuk PMDN, Pak, investasi tertinggi hampir 3 triliun itu di Tabalong tempat. Padahal sebelumnya kan Banjarmasin, mohon maaf, Tandang Mumu dan lain-lain. Sekarang ke Tabalong, Pak. Nah, walaupun sebelumnya untuk penanaman modal asing, Pak, 7 tahun terakhir itu Tabalong selalu peringkat 1. Tapi kan Bung Royan tahu kan, ngerti kan, PMDN itu trickle down efeknya, menetes ke bawahnya itu agak kecil, Pak. Iya. Jadi mereka tidak terlalu besar membuka lapangan kerja. Beda dengan PMDN. PMDN itu walaupun
investasinya kecil di satu usaha, tapi membuka lapangan kerja yang besar gitu. Nah ini kami syukuri Pak. Nah, tetapi kami belum melihat itu sebagai pengaruh dampak positif dari IKN. Hanya satu faktor investasi aja kan. Ya. Tetapi pada saat bersamaan, Bung Royan, kunjungan wisatawan ke Tabalong itu sekarang paling tinggi di Kalimantan Selatan. Misalnya ya, untuk wisatawan domestik itu lebih dari 3 juta, Pak, selama tahun 2022. Saya bingung apakah orang Jakarta cari tanah di IKN lewat Tabalong, mereka nginap di sini, mungkin saja kan? Bisa jadi. Nah, tetapi juga, Bung Royan, untuk wisatawan asing, Pak, itu 44.000 lebih, Pak, yang berkunjung ke Tabalong selama tahun 2022. Nah, berarti kan kiblat wisatawan pun, kiblat pariwisata pun berubah ke Tabalong sekarang. Nah, karena ada dua faktor, akhirnya saya meyakini dan teman-teman di Tabalong ya bahwa ini adalah dampak positif dari pembangunan IKN, Pak. Jadi IKN baru dibangun aja dampaknya udah sebegitu besar diterima Tabalong, apalagi kalau nanti IKN-nya udah jadi. Dan kemarin alhamdulillah saya sampaikan dengan Bapak Presiden tentang indikator dampak ini yang menurut kami sangat luar biasa. Nah, jadi itu Bang Royan, dampak IKN yang sudah kami rasakan.